guys, gimana kabar kalian semua? Pastikan hari ini kalian sudah nyeruput kopi sambil nonton video ini. Kali ini saya akan merangkum alur cerita film Justice League yang dirilis pada tahun 2017, disutradarai oleh Zack Snyder berdasarkan skenario yang ditulis oleh Chris Terrio. Film ini dibintangi kembali oleh Ben Affleck sebagai Batman, Henry Cavill sebagai Superman, Gal Gadot sebagai Wonder Woman, Jason Momoa sebagai Aquaman, Ezra Miller sebagai Flash, dan Ray Fisher sebagai Victor Stone atau Cyborg. Film ini kelanjutan dari film Batman vs Superman. Jadi yang belum nonton silahkan nonton terlebih dahulu Batman vs Superman biar paham dan nyambung. Justice League ini menceritakan beberapa bulan setelah peristiwa Batman vs Superman dan terinspirasi oleh pengorbanan Superman untuk kemanusiaan. Bruce Wayne dan Diana Prince bergabung mencari metahuman lainnya seperti Aquaman, Flash, dan Cyborg untuk dijadikan tim. Karena Bruce Wayne ini punya firasat gak enak setelah kematian Superman, Steppenwolf yang muncul di pesawat Kryptonian waktu penangkapan Lex Luthor akan datang untuk mengambil 3 Mother Box dan bakal menguasai bumi menggunakan Mother Box. Kini kumpulan metahuman akan mencegah Steppenwolf menguasai bumi. Mampukah mereka mencegah Steppenwolf ataukah mereka malah membiarkannya saja sambil makan telur gulung? Daripada penasaran, mari kita mulai alur ceritanya. Ribuan tahun yang lalu, Steppenwolf muncul ke dunia untuk menaklukkannya. Jutaan makhluk tewas oleh senjata Steppenwolf dan merubahnya menjadi para demon, makhluk yang memakan ketakutan sebagai pasukan Steppenwolf. Mereka berusaha untuk mengambil alih bumi menggunakan energi gabungan dari 3 Mother Box yang dapat merubahnya menjadi gerbang neraka purba, tempat kelahiran Steppenwolf. Namun upaya tersebut digagalkan oleh aliansi bersatu, termasuk Dewa Olimpiade, Amazon, Atlantean, umat manusia, dan makhluk luar angkasa seperti anggota Green Lantern. Nah, di sini Green Lantern mati, lalu cincinnya lepas mencari rekrutmen baru. Ini nanti cincinnya memilih saya, jadi saya bakal direkrut oleh Batman, mungkin besok atau bulan depan. Setelah pasukan Steppenwolf ditolak, ketiga Mother Box dipisahkan dan disembunyikan di lokasi yang berbeda. 1 di Amazon, 2 di Atlantis, dan ketiga dikubur oleh umat manusia. Di masa sekarang, umat manusia masih berkabung 2 tahun setelah kematian Superman yang telah memicu reaktivasi Mother Box dan kembalinya Steppenwolf ke bumi. Jadi karena Superman sudah mati, Steppenwolf muncul bertujuan untuk mendapatkan kembali kekuasaan dengan tuannya yaitu Darkseid, mengumpulkan kotak-kotak untuk membentuk The Unity yang akan menghancurkan ekologi bumi dan merubah bumi menjadi dunia asal kelahiran Steppenwolf. Gak cuma Steppenwolf, para penjahat juga mulai bermunculan. Doomsday Superman sudah tak ada, seperti kelompok perampok atau teroris yang akan mengebom di suatu museum. Namun hal itu digagalkan oleh Wonder Woman. Dengan aksinya ini, Wonder Woman mulai dikenal orang. Sementara di kota Gotham, Batman akan memancing makhluk yang selalu muncul di pikirannya. Kebetulan sekali ada seorang pencuri. Batman menggunakan pencuri sebagai umpannya. Ia terlebih dahulu membuat pencuri ketakutan. Dan benar saja makhluk tersebut muncul yang tak lain lagi adalah para demon, pasukan Steppenwolf yang sedang mencari Mother Box di tempat sampah. Batman berhasil menangkapnya. Gak ada angin, gak ada apa, para demon tersebut meledak dan hancur, meninggalkan petunjuk yaitu sebuah gambar 3 box. Petunjuk tersebut sama seperti di dokumen milik Luthor. Di sini Batman sudah tahu bahwa sesuatu yang berbahaya akan muncul dan dunianya dalam ancaman bahaya. Batman dan Alfred berniat untuk mengumpulkan metahuman lainnya yang ditemukan di data milik Luthor. Pertama, ia menemui Arthur Curry, yaitu Aquaman, di sebuah desa tepi danau. Bruce Wayne tak sengaja melihat coretan di dinding yang menunjukkan ada sebuah kotak box
di bawah naungan Aquaman. Bruce Wayne meminta Arthur untuk menjelaskan box tersebut, tapi Bruce Wayne malah dicekik. Bruce Wayne langsung menjelaskan maksud kedatangannya ke sini, yaitu merekrut Arthur untuk bergabung dengannya. Namun Bruce Wayne gagal. Arthur menolak Bruce dan memilih hidup tenang di wilayahnya. Karena Aquaman menolak tawaran Bruce Wayne dan Alfred berniat akan merekrut yang lainnya. Mereka berharap ada satu di antaranya yang ikut tawaran Bruce. Setelah Aquaman, Barry Allen adalah sasaran kedua Bruce yang keberadaannya susah dijangkau karena pergerakannya yang sangat cepat. Namun Barry seringkali menemui ayahnya di penjara. Saat Barry masih umur 9 tahun, ayahnya diduga membunuh sang istri. Di sini nggak dijelasin kenapa ayahnya terduga pembunuhan istrinya sendiri. Sementara sasaran Bruce Wayne yang ketiga yaitu Victor Stone, anak seorang ilmuwan serta atlet football yang mengalami kecelakaan tragis di Star Labs, membuat tubuhnya terpotong-potong. Untuk menyelamatkan anaknya, Silas Stone memakaikan Victor dengan pakaian prostetik eksperimental desainnya sendiri. Di film ini, Silas menggunakan motherbox untuk menyempurnakan Victor yang merubahnya menjadi cyborg, manusia setengah mesin. Jadi motherbox yang dikubur oleh umat manusia 2000 tahun lalu telah ditemukan oleh Star Lab, tempat ayahnya Victor bekerja. Kita beralih ke Themyscira atau Pulau Amazon yang tersembunyi, tempat kelahiran Wonder Woman. Harusnya saya upload film Wonder Woman dulu, jadi nyambung juga sama film ini. Tapi nggak apa-apa, mudah-mudahan kalian paham. Para penghuni Amazon yang isinya cuma cewek-cewek panggel dikejutkan dengan motherbox yang disimpan ribuan tahun terbangun di masa kini. Ratu Hippolyta atau Ibunda Diana Prince memperingatkan prajuritnya untuk bersiap. Tiba-tiba box tersebut bergerak dan muncul cahaya, kemudian Steppenwolf muncul dari teleportasinya untuk mengambil box tersebut. You will not like Namun Ratu Hippolyta berhasil mengambil motherbox tersebut lebih dulu dan membawanya jauh dari Stephen. Tapi usaha mereka sia-sia. Stephen dengan mudahnya mengalahkan para pejuang Amazon dan mengambil kembali motherbox dari Hippolyta. Lalu Stephen pergi dengan teleportasinya. Mengetahui dunia dalam bahaya akan rencana Steppenwolf, Ratu Hippolyta akan memperingatkan Diana tentang kembalinya Steppenwolf menggunakan api peringatan, sebuah anak panah yang dipanahkan ke dunia manusia. Diana yang lagi asik bersihin semut dari patung melihat api peringatan di televisi. Paham arti api peringatan tersebut, Diana langsung menemui Bruce Wayne dan bergabung dengannya. Insting Bruce Wayne di akhir film Batman vs Superman itu benar adanya, bahwa dunia dalam ancaman bahaya. Mereka berdua berbagi tugas. Bruce Wayne akan membujuk Barry Allen untuk bergabung, sedangkan Diana membujuk Victor Stone. Barry Allen yang baru pulang dari toko ikan cupang dikejutkan dengan keberadaan Bruce Wayne yang sudah di tempat persembunyiannya. Bruce Wayne langsung mengetes Barry dengan melemparinya shuriken kelelawar. Barry dengan mudahnya menghindar dari serangan Bruce. Melihat langsung kemampuan Barry, Bruce langsung mengajak bergabung dalam sebuah tim superhero. Dengan senang hati, Barry menerimanya karena sebenarnya Barry butuh teman juga. Ia juga bertanya kepada Bruce tentang kekuatan supernya. Bruce menjawab, kekuatan saya adalah kaya. Sudah jelas orang kaya itu pahlawan super. Sedangkan Diana menemui Victor.
ia berusaha membujuk Victor untuk bergabung dan membantu Diana. Namun Victor menolaknya karena ia masih belum percaya diri dengan keadaan tubuh barunya sekarang. Trust me, Victor. Di Atlantis, Steppenwolf muncul dari telepotnya dan menyerang pos penjaga untuk mengambil Mother Box. Di sini ada Mera, pacarnya Arthur di film Aquaman. Namun kejadian ini sebelum film Aquaman. Mera dan pasukannya berusaha menahan Stephen. Kemudian Arthur datang membantu Mera. Namun Stephen berhasil mengalahkannya dan membawa pergi Mother Box. Arthur diperintahkan untuk mengambil kembali box tersebut dari Steppenwolf. Hal ini membuat Arthur memutuskan untuk bergabung dengan tim Batman. Our responsibility to follow that monster to the now. It's yours. Di sebuah desa di Rusia, Steppenwolf dan pasukannya, para demons, datang ke cerobong untuk menyatukan Mother Box sekali lagi. Namun karena kurang satu, Steppenwolf memerintahkan para demons untuk mengambil satu box lagi di Star Lab. Para demons tak menemukan box tersebut. Mereka malah menculik ayahnya Victor dan warga di sekitar Star Lab. Komisaris James Gordon mengundang Batman dengan menyalakan senter. Gak lama kemudian Batman datang membawa dua temannya, yaitu Wonder Woman dan Flash. Tiba-tiba Victor juga muncul akan membantu Batman karena ayahnya juga diculik oleh para demons. Gordon memberi lokasi para sandera yang diculik para demons. Mereka berada di bawah pelabuhan Gotham yang sudah lama tak terpakai. Para superhero langsung tancap gas menuju lokasi tersebut. Sesampainya mereka di lokasi, Steppenwolf sedang memaksa para sandera untuk menunjukkan Mother Box terakhir. Saat Silent Stone dicekik oleh Steppenwolf, Victor langsung menyerang Stephen dan menolong ayahnya. Dibantu Wonder Woman, pertarungan mereka dimulai. Flash bertugas untuk menyelamatkan para sandera satu persatu, membawa mereka ke tempat yang aman. Hasil kerjasama para superhero, mereka berhasil memukul mundur Steppenwolf. Namun saat Victor meluncurkan roket ke Stephen, roket tersebut berhasil dialihkan Stephen mengarah ke dinding bawah pelabuhan, membuat air di atasnya masuk dan akan membanjiri pelabuhan tersebut. Di sini Arthur datang, menahan dan menunda banjir sehingga tim superhero dapat melarikan diri dari banjir. Di markas Batman, Victor menunjukkan Mother Box terakhir yang disembunyikannya. Victor juga mengungkapkan bahwa ayahnya menggunakan box tersebut untuk membangun kembali tubuh Victor setelah kecelakaan yang hampir membuatnya kehilangan nyawa. Box tersebut juga membuat Victor semakin kuat dan jenius. Mengetahui hal tersebut, Bruce Wayne memutuskan untuk menggunakan Mother Box membangkitkan Superman. Tidak hanya untuk membantu mereka melawan invasi Steppenwolf, tetapi juga untuk mengembalikan harapan kepada umat manusia. Diana dan Arthur ragu-ragu tentang ide Bruce Wayne, karena jika Superman dihidupkan kembali, ia bakal hilang ingatan dan menyerang siapapun yang membahayakan nyawa orang. Namun Victor setuju tentang idenya Bruce. Menurut saya, alasan Diana tak setuju, ia tak ingin melihat Bruce Wayne terluka, bahkan mati, dihajar oleh Superman. Karena di film sebelumnya, Batman pernah gelut sama Superman gara-gara rebutan mie goreng. Namun, Bruce Wayne ini punya rencana kontingensi rahasia jika Superman bangkit sebagai musuh, yaitu dengan adanya Lois Lane. Dengan Superman melihat Lois, ingatannya bakal mulai memulih. Victor dan Barry Allen menggali kuburan Superman di Smallville dan akan membawanya ke pesawat Kryptonian.
companionship. Di sini Diana datang. Sebenarnya ia suka dengan Bruce Wayne. Diana khawatir terjadi sesuatu dengan Bruce ketika Superman bangkit. Setelah mereka berhasil masuk ke pesawat Kryptonian, tubuh Craig diletakkan di cairan ketuban, di mana sebelumnya Luthor membangkitkan Zod dengan cara diceburkan ke cairan terlebih dahulu. Namun kali ini mereka menggunakan Motherbox. Dengan sedikit daya listrik dari Flash, nantinya Motherbox aktif yang dapat membangkitkan Superman. Flash terlebih dahulu mengambil ancang-ancang. Saat Flash menggunakan kekuatannya untuk mengisi daya, ia berhasil mengaktifkan Motherbox dengan momen yang tepat dan berhasil membangkitkan Superman. Ia terbang menuju monumen korek api. Namun ingatannya belum kembali. Diana dan lainnya datang menemui Superman. Mereka berusaha memulihkan ingatannya. Namun tiba-tiba Victor tidak sengaja meluncurkan proyektil ke badannya. No! It's stronger since the interface. Hal itu membuat Superman sewot. Ia menyerang kelompok tersebut. Batman dengan kemplitinya muncul di pandangan Superman. Benar kata Diana, Superman langsung menghampiri Batman dan akan membunuhnya. Diana mencoba menghalangi Superman, namun hal itu tak berhasil. Batman dicekik dan dibawa terbang. Batman langsung melakukan rencana kontingensinya, yaitu dengan didatangkan Lois Lane, membuat Superman tenang dan pergi membawa Lois ke rumah keluarganya di Smallville, di mana dia merenung dan ingatannya perlahan-lahan mulai kembali. You brought us here? This is home. Setelah kekacauan tersebut, Steppenwolf berhasil mengambil Motherbox terakhir. Kini Stephen menyatukan ketiga Motherbox dan proses terraform mulai berjalan mengubah bumi menjadi tempat kelahiran Stephen. Victor berhasil melacak keberadaan Motherbox. Sudah pasti Stephen berada di sana. Tanpa Superman, kelima pahlawan melakukan perjalanan ke sebuah desa di Rusia, di mana Steppenwolf sedang asik ngopi sambil ngeliatin Motherbox yang sudah bersatu. I'm gonna take out that tower and knock down that. Sesampainya di lokasi, Batman bertugas menghancurkan dinding pelindung dengan tembakan air. Karena pesawat mengalami kerusakan, Batman beralih ke mobil Tamiya-nya. Para pahlawan bersatu saling membantu menyerang para demons. Sementara Lois Lane sedang membujuk Craig untuk membantu Bruce melawan Stephen. Lois juga memanggil Martha supaya ingatan Craig benar-benar pulih dan kembali normal. Mereka berhasil masuk ke markas Steppenwolf. Wonder Woman dan Aquaman bertugas mengambil alih perhatian Stephen, sementara Victor bertugas memisahkan Motherbox. The Flash diperintahkan Bruce Wayne untuk menyelamatkan warga sipil yang sedang dikejar-kejar terraform Stephen. Sementara Diana dan Arthur gagal menahan Steppenwolf. Alhasil, Victor dipotes oleh Steppenwolf dan kembali menyatukan Motherbox. You're all too weak to shoot. Tiba-tiba Superman datang. Ia gebukin Steppenwolf dengan mudahnya. Destroying all life on Earth. Superman mendengar teriakan warga sipil yang meminta bantuan. Ia terlebih dahulu untuk menyelamatkan warga dan menyusul Barry Allen.
Barry menyelamatkan warga yang menaiki mobil, sedangkan Superman menyelamatkan warga beserta bangunannya. Setelah itu, Superman kembali menemui Victor dengan membantunya memisahkan Mother Box. Dengan seluruh kekuatannya, akhirnya mereka berhasil memisahkan Mother Box. Jen, I work with you. Dengan semburan angin beku Superman, Diana berhasil menghancurkan senjata Steppenwolf, membuat Steppenwolf timbul rasa takut kepada kelompok pahlawan. Ia diserang oleh para demonnya sendiri karena mereka melihat rasa takut di dalam diri Stephen. Stephen dan pasukannya kembali ke tempat asalnya dengan berteleportasi. Akhirnya, kelompok pahlawan berhasil menyelamatkan bumi. Now she's glad. Setelah pertempuran, Bruce Wayne membeli rumah Martha kembali yang sebelumnya sudah disita oleh bank karena Martha ini banyak hutang setelah kematian Craig. Hal itu membuat Craig sangat berterima kasih kepada Bruce. Barry Allen kini memperoleh pekerjaan di Departemen Kepolisian Central City, membuat ayahnya terkesan. Look at you go. Sublime. Bruce Wayne dan Diana setuju untuk mendirikan basis operasi untuk tim dengan ruang untuk lebih banyak anggota. Victor terus mengeksplorasi dan meningkatkan kemampuannya dengan sang ayah di Star Labs. Arthur merangkul warisan Atlantis dan terus melindungi orang-orang di laut. Dan Superman melanjutkan hidupnya sebagai reporter Clark Kent dan sebagai pelindung bumi. Film pun berakhir. Di dalam adegan mid credit, Superman dan Barry Allen memiliki balapan yang bersahabat untuk melihat mana di antaranya yang lebih cepat. Dalam adegan pasca kredit, Lex Luthor telah melarikan diri dari penjara. Kemudian ia merekrut Slade Wilson atau Deathstroke untuk membentuk tim mereka sendiri. And his odd little friends are forming some sort of... We have to level the playing field. Shouldn't we? Oke guys, itulah alur cerita film Justice League. Semoga kalian terhibur alur cerita yang saya bawakan. Hikmah yang bisa kita ambil dari film ini, jangan membuka bungkus minyak mie instan dengan gigitan kalian, karena itu dapat membuat minyaknya berkurang. Alhasil, mie yang disajikan kalian kurang sedap. Sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.